Salam saudara, puji Tuhan, kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur boleh bersama-sama kembali beribadah pada pagi hari ini, sekalipun ibadah ini lewat online. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita akan sama-sama untuk mendengar firman Tuhan yang akan kita lihat di dalam Matius yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, kita sama-sama dulu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dengan segala kerendahan hati Bapa, biarlah Tuhan Engkau berikan kami roh hikmat dan pengertian, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami pahami Tuhan, sehingga ini Bapa dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan baca firman Tuhan dalam Matius 15 ayat yang 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tiros dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, sangat menarik kalau kita membaca firman Tuhan ini, di mana dikatakan ada seorang perempuan Kanaan yang tidak percaya, namun ketika ia bertemu dengan Yesus, ia mengalami mukjizat Tuhan. Anaknya disembuhkan dan juga dikatakan Tuhan memuji perempuan itu. Berarti perempuan ini begitu istimewa, saudara. Nah, oleh sebab itu saudaraku, untuk melengkapi kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mulai dari ayat yang ke-21, akan saya bacakan buat kita semua. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Di sini kita boleh melihat bahwa Yesus pernah ada di luar Yahudi. Yesus
pernah ada di daerah Sidon dan Tirus, di tempat penyembah berhala. Sebenarnya Yesus sengaja menarik diri ke daerah Sidon dan Tirus untuk menghindari orang banyak yang selalu mengikuti dia, dan juga untuk menghindari orang-orang Farisi ahli Taurat yang selalu membenci Yesus. Karena orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat tidak mungkin datang ke Sidon dan Tirus, karena itu penyembah berhala. Orang Yahudi dan orang Kanaan itu bermusuhan. Namun yang sangat menarik saudaraku di sini, walaupun dikatakan Yesus ini ada di daerah asing seperti itu, daerah Sidon dan Tirus, saudaraku, ya, ternyata kehadirannya di sana diketahui oleh seorang perempuan Kanaan, saudara. Dan perempuan Kanaan ini dikatakan mengikuti dia atau datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Dan setelah perempuan Kanaan ini dikatakan bertemu dengan Yesus yang sangat luar biasa, dikatakan perempuan Kanaan ini dipuji Tuhan, perempuan Kanaan ini mengalami mukjizat Tuhan, dan perempuan Kanaan ini dikatakan hidupnya dipulihkan oleh Yesus. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa kelebihan perempuan Kanaan ini? Apa sih keistimewaan perempuan Kanaan ini sehingga Yesus begitu tertarik untuk menyembuhkannya, sehingga Yesus memuji dia, sehingga Yesus melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan perempuan ini? Saudara, ternyata kalau kita baca hal yang begitu istimewa dari perempuan ini, yang pertama dikatakan di sini di ayat 22, perempuan Kanaan ini mengenal Yesus dengan baik. Sekali lagi saya katakan, perempuan Kanaan ini mengenal Yesus dengan baik. Ia sudah lama mendengar Yesus, bahwa Yesus itu mampu melakukan mukjizat, bahwa Yesus itu mampu menyembuhkan orang yang sakit, bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang buta. Dan lewat pendengaran itulah saudaraku, imannya itu timbul dan percaya kepada Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Roma yang 10 ayat yang 17, dikatakan firman Tuhan dalam Roma 10 ayat yang ke-17, demikian saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara dengar baik-baik firman Tuhan ini. Iman timbul dari pendengaran akan kebenaran Kristus. Iman timbul berarti tadinya tidak ada, menjadi ada. Sebelum dia mendengar tentang Yesus, ia tidak beriman kepada Kristus. Tapi setelah ia mendengar Yesus dan segala perkara-perkara yang dilakukan Yesus, imannya timbul dan percaya kepada Kristus. Amin, saudara. Dan lewat imannya itu, iman yang percaya kepada Kristus, ia mengenal Yesus dengan baik. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-22 tadi dikatakan demikian, sebagai pengenalan perempuan ini kepada Yesus yang sangat luar biasa, dikatakan demikian. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Saudara, dengar firman Tuhan ini, sangat menarik saudara. Perempuan kafir ini berkata, Yesus adalah Tuhan. Amin. Perempuan Kanaan ini berkata, Yesus anak Daud.
Pengenalan yang sangat luar biasa, saudaraku. Pengakuan yang sangat luar biasa, saudara. Kenapa saya katakan sangat luar biasa, saudaraku? Perempuan ini berani. Sekalipun itu di daerah Sidon dan Tirus, penyembah berhala yang tidak percaya kepada Yesus, ia berani mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Anak Daud. Sangat luar biasa. Bahkan bukan sampai di situ, saudaraku. Dalam firman Tuhan dikatakan apa? Perempuan ini mengatakan Yesus itu bukan hanya Tuhan dan Anak Daud, tapi ia juga sampai tahu silsilah Tuhan Yesus itu sebagai keturunan Daud. Ini pengenalan yang sangat luar biasa, saudara. Sementara di firman Tuhan dikatakan ia seorang perempuan Kanaan. Seorang perempuan yang tidak beribadah, penyembah berhala, yang tidak punya kitab suci sebagai kompas dalam hidupnya, yang tidak punya kitab suci sebagai pedoman, sebagai penuntun dalam kehidupannya. Tetapi pengenalannya akan Yesus sangat luar biasa, saudara. Seharusnya, saudara, kita harus lebih tajam dari perempuan ini. Seharusnya kita harus jauh lebih mengenal Yesus daripada perempuan Kanaan ini. Kenapa, saudara? Karena selain kita beribadah kepada Tuhan, kita ini memiliki kitab suci sebagai penuntun kehidupan kita. Firman Tuhan ini yang dikatakan yang diilhamkan buat kita umat Kristen untuk menuntun kehidupan kita sebagai kompas dalam kehidupan kita, saudara. Dan firman Tuhan inilah, saudaraku, sebagai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan seharusnya kita harus lebih tajam daripada perempuan ini. Kita bukan hanya mengenal Yesus hanya sebatas mukjizat. Kita bukan hanya mengenal Yesus sebatas bisa menyembuhkan orang yang tuli, orang yang buta, orang yang sakit. Tetapi lebih dari itu, saudara. Yesus yang kita sembah itu, saudaraku, selain ia Tuhan, ia rela berkorban buat saudara dan saya. Ia rela mati buat saudara dan saya. Bahkan dikatakan apa? Ia mati, ia bangkit, ia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Seharusnya sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus lebih daripada perempuan itu. Pengenalan kita harus lebih tajam tentang Kristus Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, pada saat pagi hari ini, saudaraku, saya selalu tekankan kepada kita semua, jangan kita jemu-jemu untuk membaca firman Tuhan. Jangan kita bosan untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan, saudara. Karena hanya orang-orang yang belajar firman Tuhan, hanya orang-orang yang menyelidiki kebenaran firman Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan, yang mampu melewati hidup ini dalam kondisi apapun. Dan dengar baik-baik, saudara, hanya orang-orang yang belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara tidak pernah berdoa, saudara tidak pernah membaca firman, saudara tidak pernah merenungkan firman, saudara tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan, bagaimana saudara mau bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Tidak mungkin. Hanya orang-orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan yang bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, sekali lagi saya katakan, buka hatimu untuk Tuhan. Terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengenali Yesus dengan baik. Sebenarnya kalau kita boleh melihat sekarang dampak daripada virus sekarang sangat banyak, saudara. Tuhan mau dalam situasi sekarang ini, saudaraku, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lewat pengenalan kita akan Kristus, lewat belajar firman Tuhan. Karena ketika kita belajar firman Tuhan, pada saat itu juga Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita, sehingga kita mengenal Tuhan itu dengan baik. Sebagaimana dikatakan perempuan itu,
mengenal Yesus dengan baik. Dan saudara boleh melihat lewat pengenalan daripada perempuan ini, saudaraku, kepada Yesus, ya, ia membawa segala pergumulannya kepada Tuhan. Ia membawa persoalannya kepada Tuhan. Karena yang ia tahu, hanya Yesus yang bisa menolong dia. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan perkara hidupnya, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, lewat pengenalan dia kepada Kristus, tidak ada keraguan bagi dia untuk datang kepada Kristus. Sehingga ketika ia bertemu dengan Kristus, ini kesempatan bagi saya untuk bertemu dengan Yesus dan menyerahkan seluruh pergumulan hidup saya kepada Kristus. Ingat saudara, kita boleh melihat sekarang dalam situasi sekarang ini, sekali lagi saya katakan, virus corona ini membuktikan bahwa uang tidak bisa menolong saudara, bahwa materi tidak bisa menolong manusia, bahwa jabatan pangkat tidak bisa menolong umat manusia. Hanya Tuhan yang bisa menolong dan menyelesaikan umat manusia. Hanya Tuhan yang bisa menghapus air mata duka cita menjadi air mata sukacita. Hanya Tuhan yang berikan semuanya itu, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, pada saat pagi hari ini, ya, kalau kita baca di dalam Matius yang ke-11 ayat yang ke-28, ya, dikatakan demikian, saudara. Kita akan buka Matius 11 ayat yang ke-28. Dikatakan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus berkata, marilah kepadaku. Dikatakan di sana semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, semua yang punya perkara, semua yang punya masalah. Yesus katakan, engkau datang kepada saya. Bawa seluruh pergumulan hidupmu kepada saya, kata Yesus. Kenapa, saudaraku? Kita boleh melihat di sini Yesus begitu mengasihi saudara dan saya. Yesus peduli terhadap saudara dan saya. Yesus peduli ketika engkau ada di lembah kekelaman. Yesus peduli ketika engkau ada di tengah-tengah masalah. Sehingga dikatakan apa? Bawa semua perkaramu, masalahmu kepada saya. Kenapa? Karena hanya Yesus yang bisa menolong kita. Amin, saudara. Hanya Yesus. Sehebat apapun manusia, manusia tidak bisa menolong dirinya, saudara. Sehebat apapun manusia, manusia tidak bisa menyelesaikan perkaranya. Oleh sebab itu, saudaraku, hari ini Yesus mau supaya engkau melibatkan dia dalam segala perkara hidupmu. Sehingga engkau boleh melihat Tuhanmu itu Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin, saudara. Tetapi banyak orang ketika ia punya pergumulan, ketika ia punya masalah, ketika ia banyak masalah yang dihadapinya, justru mereka tidak datang kepada Yesus. Mereka datang kepada dukun, mereka datang kepada paranormal, mereka datang kepada setan. Saya mau katakan kepada saudara, saudara, mencari Yesus jauh lebih gampang daripada mencari setan. Menemukan Yesus jauh lebih gampang daripada menemukan setan, saudara. Di firman Tuhan dikatakan apa? Kalau engkau ingin bertemu dengan Yesus, engkau masuk ke dalam kamarmu, kunci pintu kamarmu, engkau berdoa, engkau bertemu dengan dia. Lebih gampang, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada saat pagi hari ini, apapun yang menjadi perkaramu hari ini, saudaraku, apapun perkaramu hari ini, Yesus bilang, semua perkaramu, semua yang berbeban berat dikatakan. Mungkin hari ini engkau sedang memikirkan tentang
uang sekolah anak, engkau sedang memikirkan apa yang akan kamu makan bulan depan. Engkau sedang memikirkan bagaimana dengan kebutuhan kami untuk minggu depan, untuk bulan depan. Tetapi Yesus berkata, engkau tidak usah pikirkan itu. Engkau tidak perlu khawatirkan itu. Itu bukan bagianmu. Yesus mengatakan bukan bagianmu yang memikirkan itu. Yang perlu kamu lakukan dikatakan, engkau datang kepada saya. Bawa seluruh pergumulanmu kepada saya. Maka aku akan memulihkan hidupmu dan keluarga. Jadi sekali lagi saudaraku, lewat firman Tuhan ini, saya tekankan kepada saudara, datanglah kepada Yesus. Bawa segala pergumulanmu kepada Dia dan percaya Tuhanmu akan memulihkan engkau. Itu yang pertama. Jadi kelebihan daripada perempuan kafir ini yang pertama dikatakan ia punya pengenalan yang luar biasa kepada Tuhan. Baru yang kedua dikatakan di sini, apa sih menjadi kelebihan perempuan? Yang kedua dikatakan apa? Ia pantang menyerah, saudara. Imannya luar biasa. Ia seorang yang punya integritas yang sangat luar biasa, saudara. Luar biasa. Saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, ya, integritas seseorang tidak terletak ketika engkau menyembah Dia. Integritas seseorang bukan terletak ketika engkau memuji Dia. Bukan terletak ketika engkau beribadah. Bukan terletak ketika engkau bisa menyembuhkan orang, melakukan mukjizat dan segala macamnya. Di firman Tuhan bukan di situ dikatakan letak integritas. Tapi letak integritas seseorang itu dikatakan ketika engkau mampu melakukan kebenaran firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam kondisi apapun. Itulah integritas. Amin, saudara. Seperti yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara. Seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Ia memiliki integritas yang sangat luar biasa. Imannya sangat luar biasa. Kita boleh melihat di ayat yang ke-23, saudaraku, sampai yang ke-20, yang ke-5, 25, dikatakan demikian. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah. Saudara, kita boleh melihat di sini, saudaraku, ketika dikatakan perempuan ini dikatakan membawa segala perkara hidupnya kepada Tuhan, di mana dikatakan anaknya yang begitu menderita. Saya sangat yakin perempuan ini berharap respon daripada Yesus dan murid-muridnya itu care dengan masalahnya. Tetapi apa yang kita lihat, saudaraku, justru sebaliknya. Ketika ia datang kepada Yesus membawa segala pergumulannya, masalahnya, saudaraku, dikatakan di sana, Yesus itu tidak peduli. Yesus cuek. Yesus menunjukkan seperti orang yang tidak memiliki kasih terhadap orang-orang yang berdosa, saudara. Bahkan yang sangat luar biasa dikatakan murid-muridnya mengusulkan kepada Yesus supaya perempuan itu diusir dari mereka karena mengganggu kenyamanan mereka, saudara. Perempuan ini tidak dianggap, saudara, direndahkan, saudara. Coba kalau saudara umpamanya punya masalah yang begitu berat, saudara merasakan bahwa masalah ini melebihi kemampuan saya, lalu saudara datang kepada pendeta dengan berharap pendeta ini akan berdoa buat saudara dan menyelesaikan pergumulan saudara. Tetapi ketika saudara bertemu dengan pendeta itu, justru pendeta itu cuek, tidak peduli dengan saudara, tidak peduli, bahkan merendahkan saudara, tidak menganggap saudara. Mungkin saudara akan komplain,
Mungkin saudara akan marah, mungkin saudara akan meninggalkan hamba Tuhan itu. Tetapi perempuan ini saudaraku tidak. Dalam firman Tuhan dikatakan sejengkal pun dia tidak mundur dari Yesus. Ia maju terus. Bahkan dikatakan ia mendekat kepada Yesus. Ketika ia mendekat kepada Yesus dikatakan ia tersungkur dan menyembah Yesus. Ia tersungkur menyembah Yesus. Ia melakukan penyembahan kepada Yesus. Sama seperti seorang pendosa. Dikatakan seorang pendosa yang datang kepada Yesus ketika ia melihat Yesus dikatakan pendosa itu. Ia dikatakan tersungkur di kaki Yesus. Bahkan dikatakan apa? Ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Bagi orang Yahudi rambut itu masalah perkara yang sangat dahsyat saudaraku. Masalah yang begitu berharga. Tetapi ia lakukan itu untuk menyeka kaki daripada Yesus. Ini juga yang dilakukan perempuan Kana ini saudara. Ia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Sekalipun Yesus berkata yang begitu kasar, ia terus menyembah kepada Tuhan. Dan saudara boleh melihat saudara, dalam penyembahan itu ia berkata apa? Tuhan, tolonglah saya. Sekali lagi saya dikatakan apa? Dalam penyembahan itu dikatakan Tuhan, tolonglah saya. Ia tersungkur di bawah kaki Yesus. Lalu menjadi pertanyaan, apakah Yesus care dengan perempuan itu? Menjawab, lalu dikatakan engkau berdiri, engkau sembuh? Tidak. Bahkan di ayat yang ke-25 dikatakan begini, 26 dikatakan begini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dalam penyembahan yang sangat luar biasa kepada Yesus, Yesus berkata apa? Yesus menyamakan perempuan itu seperti binatang, saudaraku. Dikatakan anjing, saudara. Begitu menyakitkan, saudara. Binatang anjing itu bagi orang Yahudi begitu menajiskan, dan menajiskan ini yang dipakai Yesus kepada perempuan ini, saudara. Tetapi sekali lagi saya katakan, apakah perempuan itu mundur? Apakah Yesus perempuan itu komplain? Tidak, saudaraku. Ia tetap ada di kaki Yesus. Bahkan dia berkata di ayat 26. Tetapi dikatakan kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun dikatakan sekalipun dikatakan disamakan dengan anjing dia. Tapi dikatakan namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ia tidak mundur sejengkal pun, saudara. Ketika Yesus melihat itu, saudaraku, Yesus itu, kalau boleh saya katakan mungkin dia berbinar-binar melihat perempuan itu. Ia salut melihat iman perempuan itu, saudara. Kenapa sengaja Yesus melakukan ini kepada perempuan itu, saudaraku? Kenapa, saudara? Kalau dengar baik-baik, saudaraku. Keselamatan itu bukan hal yang murah. Keselamatan itu harus dikerjakan. Keselamatan itu harus bayar harga. Dan kalau perempuan ini ingin diselamatkan, dia harus bayar harga. Dan ketika Yesus melihat iman daripada perempuan itu, saudaraku, yang sangat luar biasa, Yesus berkata kepada perempuannya, ibu, imanmu, dikatakan di sini, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kamu hendak. Saudara, Yesus sendiri yang memberikan penilaian kepada ibu itu dan mengatakan, ibu itu seorang yang beriman penuh kepada Kristus. Sangat luar biasa, saudara. Dan di firman Tuhan dikatakan seketika itu juga dikatakan apa, saudara? Mukjizat terjadi dalam kehidupan anaknya. Dan anaknya itu sembuh, saudara. Sangat luar biasa, saudara. Di sini kita boleh melihat, saudaraku, sangat menarik firman Tuhan ini. Saya sangat diberkati, makanya firman Tuhan ini juga saya bagikan kepada saudara. Jadi ada dua hal yang membuat dikatakan perempuan ini menjadi istimewa di hadapan Tuhan, sehingga dikatakan Tuhan memuji dia, Tuhan memulihkan hidupnya, Tuhan dikatakan menyembuhkan anaknya. Bahkan perempuan ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan dua perkara dikatakan. Yang pertama dikatakan karena perempuan ini memiliki pengenalan yang luar biasa kepada Yesus. Yang kedua dikatakan
Karena perempuan ini pantang menyerah. Ia seorang yang punya integritas, saudaraku. Dalam kondisi apapun, sekalipun ia direndahkan, ia terus berteriak kepada Yesus. Ia terus menyembah Tuhan. Dan hari ini Tuhan, saudaraku, lihat kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Mungkin engkau sudah berdoa kepada Tuhan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan engkau bertahun-tahun berdoa kepada Tuhan. Bahkan engkau berpuasa, engkau meneteskan air matamu di hadapan Tuhan. Tapi sampai hari ini doamu belum dijawab oleh Tuhan. Hari ini engkau belum melihat dampak daripada doa. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, jangan berhenti berdoa. Sebelum Tuhan menjawab segala doamu, teruslah berteriak kepada Tuhan seperti perempuan Kanaan. Ia terus berteriak kepada Tuhan, ia terus menyembah Tuhan, imannya terus terarah kepada Tuhan. Imannya sudah menembus tanah hatinya, saudaraku. Sehingga dia tidak lagi saudaraku mempan dengan kata-kata yang direndahkan, kata-kata yang binatang, tidak lagi, saudaraku, karena imannya sudah menembus tanah hatinya. Dan itu yang membuat dia kuat untuk terus berdiri di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, dan memohon kepada Tuhan, sehingga hidupnya dipulihkan. Dan saya percaya, kalau kita mau seperti perempuan ini, saudaraku, ya, setiap doa kita pun akan dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai penutup firman Tuhan pada saat pagi hari ini, yang pertama dikatakan, belajarlah mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua dikatakan, ya, teruslah berjalan bersama, pantang mundur, jadilah menjadi pribadi yang berintegritas di hadapan Tuhan, sehingga hidupmu dan keluargamu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berharap lewat kebenaran firman Tuhan ini, setiap kita semua diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kami boleh melihat Tuhan bagaimana seorang perempuan Kanaan Tuhan, yang memiliki pengenalan yang luar biasa akan Yesus. Bahkan juga dia beriman kepada Kristus. Seharusnya Tuhan, kami harus lebih dari itu. Oleh sebab itu Bapa, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami akan terus belajar untuk mengenal Yesus Kristus. Kami harus terus belajar untuk merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan itu Bapa, supaya lewat pengenalan firman Tuhan kami bisa menjadi berkat, dan lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan kemanapun, dimanapun Engkau utus kami Tuhan, kami mampu menjadi berkat, kami mampu hidup berkarakter seperti Kristus, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.